Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah laju penurunan reaktan atau reaksi, atau laju bertambahnya produk atau hasil reaksi. Laju reaksi ini juga menggambarkan cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Sedangkan reaksi kimia merupakan proses mengubah suatu zat atau reaksi menjadi zat baru yang disebut sebagai produk. Laju reaksi juga didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktu. Laju reaksi dirumuskan sebagai berikut. Laju sama dengan perubahan konsentrasi dibagi waktu reaksi. Berikut ini adalah grafik hubungan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Dari laju reaksi ya, terlihat produk itu semakin bertambah dengan bertambahnya waktu, sedangkan reaktan itu akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Jika diketahui persamaan reaksi P menjadi Q, maka laju reaksi dari P sama dengan negatif delta konsentrasi P. Jadi itu adalah perubahan ya, delta itu per delta T atau perubahan waktu, dan laju reaksi Q sama dengan positif delta konsentrasi Q per delta T. Mengapa negatif, mengapa positif? Jika pereaksi atau yang ruas kiri itu negatif ya, karena semakin berkurang. Kemudian untuk Q itu kenapa positif? Dia itu produk semakin bertambah, jadi positif. Bagaimana jika memiliki koefisien lebih dari 1? Misalnya 2A menjadi B, maka laju reaksi dari A sama dengan negatif 1/2. Jadi 2-nya itu menjadi di bawah itu ya. Dan laju reaksi dari B sama dengan positif delta konsentrasi B per delta T. Jadi kurung siku itu adalah konsentrasi, ingat itu. Nah, karena koefisiennya 1 per 1. Jadinya kan 1, tidak ditulis. Jika kita memiliki persamaan seperti berikut, anggap yang huruf kecil adalah koefisien, sedangkan zatnya adalah yang huruf besar itu. Maka laju reaksinya, karena kiri itu reaksi, maka negatif ya. Negatif 1/A, koefisiennya. Delta konsentrasi A per delta T. Kemudian laju reaksi untuk yang B ya, sama dengan negatif 1/B perubahan konsentrasi B dibagi perubahan waktu, sama dengan positif. Nah, ini karena dia produk jadi positif ya, 1/C delta konsentrasi dari C per delta T, sama dengan positif 1/D delta konsentrasi dari D per delta T. Delta itu perubahan ya. Subbab berikutnya adalah persamaan laju reaksi dan order reaksi. Kita lihat persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Yang A adalah koefisien kecil ya, yang A besar adalah zatnya. Nah, jika ada persamaan reaksi seperti ini, maka rumus laju reaksinya adalah R ya, itu laju reaksi, K tetapan laju reaksi, terus kurung siku, A kurung tutup. Nah, itu artinya adalah konsentrasi A dipangkatkan dengan M, order reaksi terhadap zat A, kemudian kali konsentrasi B dipangkatkan N, yaitu order reaksi terhadap zat B. Langsung ke contoh soal. Gas nitrogen oksida dan gas klor bereaksi pada suhu 300 Kelvin menurut persamaan 2NO gas ditambah Cl2 gas
menjadi, itu bolak-balik ya, panahnya 2 NOCl gas. Laju reaksi diikuti dengan mengukur pertambahan konsentrasi NOCl dan diperoleh data sebagai berikut. Di sini di bawah ini kalian perhatikan datanya. Pertanyaannya, tentukan order reaksi terhadap NO, terhadap Cl2 dan order reaksi total. Kemudian tulis rumus laju reaksi, lalu hitung harga K. Pertanyaan pertama itu order reaksi terhadap NO ya. Jadi faktor Cl2 itu kita hilangkan. Jika faktor yang Cl2 pangkat M itu kita hilangkan, maka kita harus mencari data Cl2 yang sama konsentrasinya. Di sini kita menggunakan data nomor 1 dan nomor 2. Kemudian tulis persamaannya. Jadi R sama dengan K, konsentrasi dari Cl2 pangkat M. Kemudian NO konsentrasinya ya dipangkatkan N dibanding dengan data nomor 2, jadi R2 sama dengan K, konsentrasi Cl2 yang kedua pangkat M, konsentrasi NO2 pangkat N. Kemudian dimasukkan nilai yang di tabel tadi. Kelihatan kan konsentrasi dari Cl2 itu sama, kemudian yang sama itu dicoret. Kita mendapat hasil seperempat ya, dari 0,001 per 0,0004 sama dengan 1/2 ya, itu hasil dari 0,1 dibagi 0,2, 1/2. Kemudian pangkatnya karena sama disatukan pangkat N. Kemudian kita harus mencari nilai N-nya. Jika setengah menjadi 1/4, jadi N-nya itu 2 ya, jadi setengah pangkat 2, setengah kali setengah 1/4. Nilai N sama dengan 2, jadi order reaksi terhadap NO adalah 2. Sekarang kita mencari order reaksi terhadap Cl. Untuk itu kita harus menghilangkan NO pangkat N. Jadi NO pangkat N-nya itu kita pakai konsentrasi NO yang sama. Jadi kita gunakan data nomor 1 dan 4. Kemudian buat rumusnya R1 sama dengan K, konsentrasi dari Cl2 pangkat M dikali konsentrasi dari NO pangkat N. Untuk R4, data 4 ya, R4 sama dengan K, konsentrasi Cl2 keempat pangkat M dikali konsentrasi NO yang keempat pangkat N. Itu dibandingkan. Kemudian kita masukkan semua nilainya. Kemudian dicoret yang sama. Di sini konsentrasi NO-nya yang sama kita coret. Kemudian hasilnya dapat 1/2 sama dengan 1/2 pangkat M. Jadi kalau setengah dipangkatkan berapa biar setengah? 1 ya, jadi M-nya nilainya adalah 1. Jadi order reaksi terhadap Cl2 adalah 1. Kemudian order reaksi totalnya adalah M ditambah N sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi order reaksi totalnya adalah 3. Rumus laju reaksinya yaitu R sama dengan K. Kita tulis lengkap dengan kurung siku, kemudian Cl2 kurung siku tutup, pangkatnya kan 1, pangkatnya tidak kita tulis, kemudian kurung siku buka, NO kurung siku lagi tutup, pangkat 2, karena tadi jumlah N-nya, ordernya itu adalah 2. Untuk menghitung nilai K, kita dapat menggunakan salah satu data. Nah, masukkan saja itu nilai-nilainya. Misalnya kita pakai data nomor 5. Jadi R sama dengan K, konsentrasi Cl, konsentrasi NO2 pangkat 2 dikalikan itu ya. Kita masukkan nilai-nilainya. Nilai K-nya adalah ketemu 0,1 L kuadrat liter kuadrat ya per mol kuadrat detik. Order reaksi juga ditentukan melalui kecenderungan dari suatu data percobaan yang digambarkan dengan grafik.
Berikut ini adalah penentuan order reaksi melalui grafik. Yang pertama adalah grafik order menuju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Contohnya seperti R sama dengan K, konsentrasi A pangkat 0 ya. Jadi R sebanding dengan K. Reaksi dengan laju tetap mempunyai order reaksi 0 digambarkan seperti grafik di samping ini. Yang kedua adalah grafik order 1. Persamaannya adalah R sama dengan K, konsentrasi A pangkat 1. Persamaan reaksi order 1 merupakan persamaan linier, berarti berbanding lurus terhadap konsentrasinya. Nah, gambarnya seperti di samping ini ya. Jika reaksinya dinaikkan hingga 4 kali, maka laju reaksi akan 4 pangkat 1 atau 4 kali lebih besar. Berikutnya adalah grafik order 2. Misalnya persamaannya adalah R sama dengan K, konsentrasi A dikuadratkan. Jadi seperti ini. Misalnya konsentrasi zat A dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi akan menjadi 2 pangkat 2 atau 4 kali lebih besar. Grafiknya seperti di samping ini. Teori tumbukan. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutus ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Oleh James E. Brady tahun 1990. Sebelum suatu tumbukan terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi minimum yang dikenal sebagai energi pengaktifan atau energi aktivasi. Energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi, dilambangkan dengan E besar dan A kecil. Ketika reaksi sedang berlangsung, akan terbentuk zat kompleks teraktivasi. Zat kompleks teraktivasi berada pada puncak energi. Jika reaksi berhasil, maka zat kompleks teraktivasi akan terurai menjadi zat hasil reaksi. Hubungan antara energi pengaktifan dengan energi yang diserap atau dilepas selama reaksi berlangsung dapat dilihat pada gambar berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi bereaksi. Peningkatan konsentrasi bereaksi menyebabkan jumlah partikel bertambah dan menyebabkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi. Banyaknya tumbukan memungkinkan tumbukan yang berhasil akan bertambah sehingga laju reaksi meningkat. Yang kedua adalah luas permukaan. Untuk senyawa yang berwujud padat, semakin besar luas permukaannya, maka laju reaksi akan semakin cepat. Hal ini terjadi karena semakin besar luas permukaannya, kemungkinan partikel-partikel untuk bertemu dan bereaksi akan semakin besar, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Contohnya seperti ini, kita punya gula yang batu dengan gula yang pasir tentunya akan lebih cepat yang gula pasir ya. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih besar. Kemudian misalnya kita punya daging, kemudian ada sate, maka yang paling cepat matang itu yang dalam bentuk kecil-kecil seperti sate itu malah yang luas permukaannya semakin besar. Yang nomor 3, katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Dalam kerjanya, katalis akan ikut bereaksi dengan zat-zat bereaksi, tetapi di akhir proses reaksi, katalis tersebut akan memisah kembali. Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi, sehingga jika dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Berikutnya adalah suhu. Semakin tinggi suhu yang digunakan pada saat bereaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Jika suhu dinaikkan,
maka energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumpukan lebih sering terjadi dan disertai dengan energi yang lebih tinggi. Jika frekuensi tumpukan semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumpukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Berikut ini adalah rumus untuk menentukan laju reaksi pada suhu tertentu. Kemudian untuk menghitung lama waktu reaksi yang dapat digunakan, rumusnya sebagai berikut. Itu sudah ada pengertiannya di samping kanan itu ya. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika laju suatu reaksi pada suhu 15 derajat Celcius adalah A m per detik, berapa laju reaksi pada suhu 45 derajat? Kita cari yang diketahui dulu. Jadi laju awal itu R1 ya, dimisalkan A kecil ya. Kemudian kelipatan suhunya A besar itu sama dengan 2. Suhu awalnya adalah 15 derajat Celcius, suhu akhirnya adalah 45 derajat Celcius. Sedangkan setiap kenaikan suhunya ya, itu 10 derajat Celcius dilambangkan dengan T kecil itu. Kita pakai rumus yang pertama, R2 atau laju reaksi pada suhu tertentu itu sama dengan R1 A pangkat T2 min T1 per T kecil itu. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Laju awalnya adalah A, kelipatannya 2. Kemudian dipangkatkan suhu akhir dikurangi suhu awal, dibagi tiap kenaikan suhunya. Sama dengan A 2 pangkat 3 sama dengan 8A. Jadi laju reaksi pada suhu 45 derajat Celcius adalah 8A m per detik. Untuk contoh yang kedua, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 15 derajat Celcius lamanya reaksi 2 menit, maka lamanya reaksi pada suhu setelah suhu dinaikkan menjadi 45 derajat Celcius adalah yang diketahui dulu ya. 2 kali lebih cepat berarti A besar itu sama dengan 2. Suhu awalnya adalah 15 derajat Celcius, suhu akhirnya adalah 45 derajat Celcius, sedangkan kelipatan kenaikan suhunya adalah 10 derajat Celcius. T1 sama dengan 2 menit. T1 itu adalah lamanya reaksi ketika suhunya awal masih 15 derajat Celcius. Kita pakai rumus yang kedua, mencari lamanya waktu reaksi ketika suhunya 45 derajat Celcius. Masukkan ke dalam rumusnya itu ya. T2 sama dengan 2, maksudnya itu 2 menit waktu awalnya, dalam kurung 1/2 karena kelipatan 2 kali ya. Dipangkatkan suhu akhir dikurangi suhu awal dibagi kelipatan suhunya, ketemu 2 setengah pangkat 3. 2 kali 1/8 sama dengan 1/4. Jadi waktunya itu adalah 1/4 menit. Sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.